Saya perkenalkan nama saya Febi Fitria Salim dengan NPM 194172 dari kelas 2 MNMA. Hari ini saya akan menjelaskan tentang accounting cycle dan investasi yang cocok untuk generasi milenial. Pertama, saya akan menjelaskan tentang accounting cycle. Oke, hari ini saya membuat accounting cycle transaksi harian. Yang pertama itu ada neraca saldo. Di sini saya melihat UMKM ini menggunakan pencatatan secara manual dan sangat memakan waktu. Jadi saya menggunakannya dengan menggunakan Excel dan jauh lebih akurat hasilnya. Dan di sini ada debit dan kreditnya saya perkirakan, kemudian ada jumlah penyesuaian, juga ada contoh data penyesuaian. Yang pertama tuh perlengkapan jahit yang masih ada sebesar 600.000. Perlengkapan jahit yang masih ada tuh biasanya beban perlengkapan jahit sama perlengkapan jahit pada kredit. Nah, kemudian di nama perkiraan ataupun nama akun ini saya pakai rumus if sama value up supaya namanya ikut dengan yang ada di neraca saldo, dan ini patokannya cuma hanya ada di ref ataupun nomor akun di sini. Nah, kita cuma perlu ketik satu dan kemudian kita kopikan sampai ke bawah. Dan keterangan sini kita buat perlengkapan sebesar 600.000. Nah, kemudian di neraca lajur ini kolom NS-nya ini kita input angkanya dari NS yang ada di sini, dan yang penyesuaian di sini kita input angkanya dari jurnal penyesuaian di debit dan di kredit. Dengan catatan saya pakai rumus D-sum dan juga saya kopinya menggunakan data tabel supaya terjadinya perubahan maka dia akan otomatis. Nah, di sini perlengkapan jahit 600 sudah terinput, dan di sini saya coba gantikannya ke 500. Maka dia juga akan otomatis jadi 500, tidak perlu lagi saya ganti secara manual. Dan sekarang akan saya ganti lagi menjadi 600. Nah, dia akan kembali secara manual. Nah, kalau yang SD ini tinggal neraca saldo yang di debit ditambahkan penyesuaian di debit. Kalau misalnya penyesuaiannya ternyata di kredit, nah berarti kita tinggal debit dikurangi yang di kredit. Nah, kalau misalnya yang di kredit kayak mana? Kredit juga sama, kredit ditambahkan dengan penyesuaian di kredit. Kalau misalnya kreditnya ada di neraca saldo, terus debitnya ada di debit penyesuaiannya ada angka, berarti tinggal kredit neraca saldo dikurangi kredit penyesuaian. Nah, kemudian laba rugi ini yang masuk cuma hanya beban dan pendapatan. Beban itu biasanya nomor akunnya adalah dimulai dari 500, kalau yang pendapatan tuh biasanya dimulai dari 400. Nah, di sini kita buat kalau misalnya refnya ini lebih besar dari 400, dia akan input uang yang ada di NSD bagian debit. Nah, yang kalau di kredit juga sama, nanti dia akan input yang di bagian kredit NSD. Kalau yang di neraca kita tinggal buat lebih kecil, karena tadi di laba rugi udah lebih besar dari 400. Jadi selain beban dan pendapatan semuanya kita masuk ke neraca, jadi kita buat lebih kecil dari 400. Nah, setelah itu kita totalkan dengan menggunakan rumus sum. Nah, ini yang besar dikurangi yang kecil. Kemudian uangnya kita letakkan di kecil. Nah, ini perbandingannya sama. Nah, kemudian setelah itu kita buat laporan keuangan yang kita input dari neraca lajur. Ini laporan laba rugi, berarti isinya pendapatan dan beban. Nah, pendapatan dan beban ini kita ambil dari neraca lajur.
di bagian beban dan pendapatan. Nah, kita buat dulu pendapatan, kita totalkan dulu pendapatannya, habis itu kita buat beban, dan bebannya ini kita totalkan dulu, kemudian laba bersihnya tinggal kita pendapatan dikurangi dengan total beban. Nah, setelah itu kita buat laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini kita juga ambil dari neraca lajur bagian neraca. Modalnya ini dan prive-nya saya ambil dari sini. Di kolom L dan K. Nah, di sini laba bersihnya saya ambil dari laporan laba rugi. Saya kurangkan dulu dan prive, kemudian saya totalkan dengan modal yang di atas sini dan menjadi modal akhir. Habis itu yang di neraca itu isinya aktiva dan pasiva. Aktiva itu ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Di sini saya buat dulu aktiva lancarnya, saya input dulu angkanya dan kemudian saya totalkan aktiva lancar. Habis itu saya buat aktiva tetap. Di sini ada penyusutan, jadi saya kurangkan dulu penyusutannya dan kemudian saya dapat total aktivanya. Habis itu saya totalkan total aktiva lancar dan tetap menjadi total aktiva. Nah, sekarang pasiva juga sama. Di sini ada utang lancar, kita totalkan dulu utang lancarnya. Dan kemudian ada utang jangka panjang, kita totalkan utang jangka panjangnya. Habis itu ada total utang, tinggal kita totalkan total utang jangka lancar dengan total utang jangka panjang. Nah, modalnya ini saya ambil dari modal perubahan, laporan perubahan modal. Di sini saya tinggal input dari sini modalnya ACI dan dapat total modal ya. Dan kemudian total pasiva ini kita ambil dari total utang ditambahkan dengan total modal dan hasilnya ini total pasiva sama dengan total aktiva. Dan ini sangat menghemat waktu sekali bagi UMKM ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang investasi yang cocok untuk generasi milenial. Menurut saya sendiri, investasi yang cocok dengan generasi milenial ini ada peer-to-peer lending atau disingkat dengan pay-to-pay lending. Ada sebuah platform yang menyediakan antara peminjam dengan orang memberikan dana. Nah, kenapa sangat cocok? Karena sebelum berinvestasi kita bisa mengukur manajemen risikonya dan kemudian kita bisa dimulai dari 100.000 untuk berinvestasi dan kita bisa mendapatkan cash flow tambahan dari aplikasi peer-to-peer lending. Nah, oleh sebab itu sangat cocok dengan generasi milenial karena generasi milenial ini bisa dikatakan mau serba instan. Sekian dari video saya, mohon maaf jika ada kesalahan.